selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita punya cerita yang menurut saya sih benar-benar menyentuh ya. Ini dibagikan oleh Merciana. Beliau itu kurator dan apa ya istilahnya? Narrative architect, semacam ahli perancang narasi gitulah. Nah, sumber kita kali ini kutipan dari buku Guru Besar.pdf. Isinya itu kenangan pribadi dari Profesor H.K. Suhemi, SPOG, FAIR. Jadi ceritanya langsung dari pengalaman beliau ya. Misi kita nih dalam pembahasan kali ini, kita mau coba gali butir-butir inspirasi dari masa kecil Profesor Suhemi. Kita pengen lihat gimana sih momen-momen yang mungkin kelihatan sederhana, terus peran orang tua juga ternyata bisa jadi fondasi kuat banget sampai beliau jadi guru besar. Siap ya kita bedah cerita ini? Oke, kita coba langsung masuk ke suasananya ya. Bayangin pagi hari di Panorama. Ini tempat Profesor Suhemi tumbuh besar. Coba deh Anda bayangin udaranya pagi itu segar, tapi ada sedikit dingin gitu di kulit. Terus ada bau khas tanah basah abis hujan semalam, daun-daun juga masih lembab. Nah, beliau ingat banget momen diantar ayahnya ke TK. Naik sepeda, bukan jalan kaki. Dan Profesor Suhaimi kecil ini duduk di boncengan depan, bareng temennya namanya Dani. Kebayang ya visualnya? Nah, sepanjang jalan itu, Profesor Suhaimi kecil ini rasa ingin tahunya luar biasa gede. Setiap ada pohon, burung lewat, atau orang papasan, langsung nanya, "Ayah itu apa? Kenapa?" gitu. Gitu terus. Dan yang paling menonjol di sini itu cara ayahnya nanggepin. Beliau cerita ayahnya itu sabar banget. Tiap pertanyaan dijawab, suaranya anget, lembut, tapi tetap ada tegasnya gitu, ngebimbing. Profesor Suhaimi sampai bilang kayak aliran sungai gitu, tenang tapi pasti ngarahin. Bahkan tangan ayahnya pas nuntun sepeda itu kerasa kuat, penuh kasih sayang. Sampai, wah ini dalam banget, beliau ngerasa kayak aliran darah mereka nyatu. Dari situ katanya dari interaksi pagi itulah pelan-pelan tumbuh benih pengen jadi guru. Wah, itu penggambaran koneksi ayah anaknya kuat banget ya, detail gitu. Yang menarik di sini kan, kalau kita lihat, peran ayah itu bukan cuma nganter fisik ke sekolah, tapi bener-bener jadi guru kecil istilah beliau kan. Ini proses belajar informal yang, wah penting banget. Ayahnya nggak cuma jawab fakta, tapi lebih ke ngasih contoh sabar, ngasih angetnya emosi, dan mungkin tanpa sadar, nanemin cara mikir atau cara lihat dunia gitu ya. Tiap jawaban sabar itu udah pelajaran sendiri. Terus ada satu momen kunci nih yang penting banget. Dikutip langsung sama Profesor Suhaimi dari ucapan ayahnya. Ayahnya pernah bilang gini, "Ayah ini guru kecil. Semoga engkau, anakku Suhaimi, kelak menjadi guru besar." Nah, kalimat ini kalau kita renungin ya, ini bukan harapan sambil lalu loh. Kayaknya ini doa yang diucapin benar-benar sadar. Visi yang sengaja ditanamin ke jiwa anaknya. Bisa kebayang kan gimana kalimat ini terus keulang di benak Profesor Suhaimi. Jadi kayak kompas gitu, ngarahin cita-citanya. Ini contoh nyata banget gimana kuatnya afirmasi positif orang tua. Betul-betul, kekuatan kata-kata dan doa ayah ya. Tapi kan Profesor Suhemi juga nggak lupa peran ibunya. Beliau nyebut juga kan, ibu di rumah itu sumber nilai-nilai lain. Tepat sekali. Ibunya ini, kata Profesor Suhaimi, yang nanemin, sabar dalam arti lain ya, terus tekun kalau ngerjain sesuatu, sama disiplin sehari-hari. Nah, jadi kelihatan kan ada sinergi yang pas banget di sini. Di satu sisi ada bimbingan intelektual, rasa ingin tahu, kehangatan dari ayah di luar. Di sisi lain ada pembentukan karakter, etos kerja, keteraturan dari ibu di dalam rumah. Saling lengkapin gitu. Profesor Suhaimi nyimpulinya bagus banget. Ilmu dan doa orang tua itu jadi aliran yang membentuk jiwanya. Jadi bukan cuma satu figur, tapi ekosistem keluarga. Dan ini ngebawa kita ke pemahaman yang lebih dalam lagi. Pembentukan karakter sama cita-cita itu seringnya bukan dari momen gede, tapi justru numpuk dari pengalaman kecil sehari-hari. Kayak tadi, tawa masa kecilnya, langkah kaki di trotoar Panorama, daun jatuh, jawaban sabar ayahnya. Semua itu, sekecil apapun, ngebangun fondasi dia. Ini kayak pengingat buat kita semua ya, interaksi kecil yang penuh perhatian di keluarga itu dampaknya luar biasa formatif. Iya bener banget. Dan yang bikin cerita ini makin menarik ya,
Profesor Suhaimi itu ngegasin kalau koneksi ke masa lalu itu bukan cuma kenangan manis aja. Beliau bilang pengalaman itu terus hidup aktif dalam dirinya sekarang, bukan nostalgia pasif. Katanya nih, pas beliau sekarang berdiri di depan kelas, ngajar mahasiswa sebagai guru besar, beliau tuh bisa ngerasain lagi gema atau resonansi masa kecilnya di panorama itu. Coba bayangin, dia kayak bisa denger lagi suara sabar ayahnya, nyium lagi bau daun basah, tanah lembab pagi itu, ngerasain lagi angin pagi di sepeda, bahkan deg-degan kayak pas kecil nunggu jawaban ayahnya. Ini nunjukin banget dalamnya pengalaman sensoris dan emosional masa kecil itu nempel di dia, bukan ditinggal di masa lalu, tapi nemenin terus. Nah itu dia, persis. Dan ini bukan cuma sensasi sesaat loh. Profesor Suhaimi ngungkapinya dalam banget pas bilang kenangan itu udah jadi guratan tradisi, darah dan doa yang terus mengalir dalam diriku. Frasa ini kan nunjukin kalau masa lalu itu bukan cuma memori, tapi udah jadi bagian dari identitasnya, bahkan fisiologi spiritualnya gitu ya. Pengalaman di jalanan panorama, itu secara aktif ngebentuk gimana cara beliau ngajar sekarang. Kenapa beliau milih jalan itu ngasih makna ke interaksinya sama mahasiswa. Ada benang merah yang kuat banget antara anak kecil di sepeda sama guru besar sekarang. Masa lalu jadi sumber energi. Luar biasa ya gimana pengalaman masa lalu bisa sehidup itu. Dan puncaknya yaitu tadi, doa sang ayah jadi kenyataan. Betul banget. Disinilah ceritanya nyampe klimaks emosionalnya ya. Profesor Suhaimi nulis dengan rasa syukur, Alhamdulillah, doa ayah menjadi kenyataan, aku telah menjadi guru besar. Ini momen realisasi, pemenuhan visi yang ditanam ayahnya puluhan tahun lalu. Tapi, yang lebih menarik lagi tuh cara beliau memaknai pencapaian ini. Beliau nggak lihat ini sebagai puncak pribadi aja, titik akhir gitu. Justru sebaliknya, beliau lihat perannya sekarang itu sebagai kelanjutan warisan orang tuanya. Beliau ngelihat dirinya bukan muara, tapi saluran, perpanjangan tangan dari aliran nilai dan ilmu yang dimulai ayah ibunya. Tiap mahasiswa yang dididik, ilmu yang dibagikan, itu dianggap perpanjangan dari aliran ilmu dan kasih sayang yang diwariskan ayah dan ibu. Konsep warisan atau legasi di sini jadi kuat dan indah banget ya. Langkah kakinya di kampus itu jejak lanjutan orang tuanya. Kata-katanya pas ngajar, itu gema doa mereka. Bahkan ada sentuhan puitis yang dalam banget. Beliau ngerasa tawa mahasiswanya di kelas, pas mereka paham atau senang belajar, itu gema dari tawa kecilnya sendiri dulu pas nanya di panorama. Ini gambaran kuat banget soal kesinambungan antar generasi. Bukan cuma warisin harta, tapi warisin nilai, semangat, doa, inspirasi, kasih sayang. Alirannya lanjut terus. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, intisari dari pendalaman kisah Profesor Suhaimi ini ada beberapa poin kunci yang kelihatan banget ya. Pertama, jelas banget kekuatan doa, harapan, afirmasi positif dari orang tua tuh dahsyat. Bisa jadi jangkar psikologis. Kedua, gimana pengalaman masa kecil yang ngelibatin panca indera, bau, suara, sentuhan, plus emosinya, itu bisa ngebentuk identitas dan tujuan hidup. Bukan cuma ingatan, tapi fondasi. Ketiga, ada hubungan aktif antara masa lalu dan masa kini. Kenangan itu sumber energi hidup. Keempat, pengingat penting nih. Fondasi karakter dan cita-cita itu seringnya dibangun dari hal simpel sehari-hari. Obrolan sabar, sentuhan kasih, kehadiran utuh. Momen kecil penuh makna. Akar kuat tumbuh dari perhatian konsisten. Rangkuman yang bagus, Baret. Dan kalau kita kaitkan nih, buat Anda yang lagi nyimak, cerita Profesor Suhaimi ini mungkin bisa jadi pemicu refleksi ya. Semacam undangan buat kita mikir. Apa atau siapa sih panorama dalam hidup kita? Pengalaman formatif apa yang ngebentuk kita sekarang? Siapa sosok ayah atau ibu yang harus orto kandung ya? Bisa guru, mentor, kakek nenek, komunitas, atau tempat yang nanamin benih cita-cita atau nilai penting buat kita. Lebih jauh lagi, cerita ini nyorot pentingnya kita paham konsep warisan keluarga dalam arti luas. Bukan cuma materi, tapi warisan tak benda. Spiritual, intelektual, emosional. Gimana nilai, harapan, bahkan mungkin luka generasi sebelumnya ngalir di kita. Gimana kita, sadar atau enggak, jadi penerus atau pengubah aliran itu. Memahami narasi pribadi kita lebih dalam, kayak Profesor Suhaimi, bisa bantu kita lebih paham motivasi dan pilihan kita hari ini. Kita ini bagian dari cerita yang lebih besar. Terima kasih banyak sudah nemenin kami melakukan pendalaman kisah Profesor Suhaimi yang sangat inspiratif ini. Sungguh, ini pengingat yang indah tentang kekuatan akar, doa, dan warisan nilai ya. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan reflektif nih yang bisa Anda bawa pulang. Profesor Suhaimi tadi kan cerita soal tawa muridnya itu gema tawa kecilnya sendiri. Coba deh kita ambil waktu sejenak buat merenung.
Gema atau warisan tak kasat mata apa dari masa lalu Anda? Mungkin dari orang tua, guru, pengalaman penting, atau figur lain yang tanpa sadar terus Anda hidupkan atau teruskan dalam peran Anda sekarang. Entah dalam cara Anda berinteraksi, cara kerja, hadapi tantangan, atau ngejar mimpi. Jejak masa lalu apa sih yang masih kerasa banget dalam langkah Anda hari ini? Pertanyaan yang dalam ya untuk kita renungkan masing-masing. Semoga perbincangan ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di sesi pendalaman kita berikutnya.